Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Arik Haryono, Kakanwil DJKN Lampung dan Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada tim penilai nasional ZIWBK Kemenpan RB atas kesempatannya untuk mempresentasikan pengajuan ZIWBK di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. SDM adalah suatu tonggak keberhasilan suatu organisasi. Dapat kami laporkan di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu saat ini memiliki 40 pegawai dengan komposisi sebanyak 20 pria dan 13 wanita. Itu artinya sebanyak 32,5% posisi dari wanita sudah terpenuhi. Secara struktural kami juga memiliki 36 orang dan pejabat fungsional sebanyak 4 orang. Dari sebaran usia sebanyak 11 orang di bawah 30 tahun, kemudian 18 orang antara 31 sampai dengan 50 tahun, dan yang di atas 50 tahun sebanyak 11 orang. Komposisi dari sisi pendidikan sebanyak 14 orang itu pendidikannya adalah berlatar belakang S2, dan sebanyak 16 orang itu berlatar pendidikan S1. Sisanya yang 10 orang berarti dari SMA D1 maupun D3. Dan kami juga memiliki 17 orang dengan status sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri. Dari sisi wilayah kerja struktur organisasi, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu membawahi 3 unit pelayanan. Yang pertama yaitu KPKNL Bengkulu, kemudian KPKNL Bandar Lampung, dan KPKNL Metro. Secara struktur organisasi, DJKN Lampung dan Bengkulu juga memiliki 1 bagian umum dan 5 bidang teknis. Tentunya ini akan menjadi satu kolaborasi bersama yang sangat luar biasa. Secara sarana prasarana pun kantor kami yang beralamat di Jalan Raden Intan nomor 121 di Kecamatan Enggal Tanjung, Karangpusat, Bandar Lampung memiliki sarana prasarana yang diperlukan. Antara lain yang bisa kami sampaikan khususnya terkait dengan APT atau layanan terkait pelayanan terpadu. Juga fasilitas seperti Kids Corner ataupun laktasi dan fasilitas-fasilitas lain juga kami sediakan dengan cukup baik. Pencanangan zona integritas WBK di wilayah Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dimulai pada tanggal 4 Februari 2021 dengan disaksikan oleh para pemangku kepentingan sekaligus piagam pencanangan ditandatangani oleh stakeholder. Di antaranya adalah dari Ombudsman, dari perwakilan Kementerian Keuangan, dari Kanwil BPN, juga dari BWWS, dan juga TVRI Lampung dan Kanwil BRI. Komitmen pegawai dan dukungan stakeholder terhadap zona integritas WBK juga kami laksanakan. Di slide itu ada juga yang disebut dengan fakta integritas. Fakta integritas ini merupakan pernyataan ataupun janji ataupun komitmen bagaimana kita untuk melaksanakan tusi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melaksanakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Dan ini juga ditandatangani secara bersamaan dengan kontrak kinerja. Dalam hal area perubahan, kami memiliki 6 area perubahan yang telah kami laksanakan sampai dengan saat ini. Yang pertama terkait dengan manajemen perubahan. Yang kedua terkait dengan penataan tata laksana. Yang ketiga terkait dengan penataan sistem manajemen SDM. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kelima, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, manajemen perubahan. Di dalam manajemen perubahan, beberapa hal yang sudah kami lakukan di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Pertama yaitu dengan pembentukan SK Tim Zona Integritas WBK. Selanjutnya yang juga sudah dilaksanakan adalah pencanangan ZIWBK
juga terkait dengan form dukungan ini dilakukan baik dari internal maupun eksternal. Juga kami menuju beberapa agen perubahan karena kami memahami agen perubahan ini memiliki peran yang sangat strategis. Selain itu beberapa webinar ataupun lokakarya yang telah kami laksanakan dengan beberapa tema sebagai berikut. Di antaranya pertama adalah pembangunan budaya kerja dan juga pola pikir menuju perubahan. Selanjutnya menjadi agen perubahan yang berkontribusi secara maksimal. Kemudian juga menjadi manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan siap menyongsong perubahan. Yang terakhir adalah penguatan budaya organisasi menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya tetap akan dilakukan secara monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan dalam SETI-UPK. Yang kedua adalah area perubahan terkait dengan penataan tata laksana, di mana standar layanan SOP yang ada kita bicarakan bersama, kita lihat bagian-bagian mana yang masih bisa kita perbaiki dengan baik, termasuk MONEF SOP itu sendiri di dalam pelaksanaan pada seluruh bidang-bidang yang terkait. Kami juga membuat e-office yang tentunya karena saat ini adalah secara teknologi menuntut peran seluruh pegawai lebih dekat dalam penggunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah keterbukaan informasi publik. Kami juga ada yaitu melalui PPID, di mana masyarakat ataupun stakeholder akan mendapatkan informasi lebih terbuka. Selanjutnya terhadap area perubahan yang ketiga itu terkait dengan penataan sistem manajemen SDM. Kami menyadari sepenuhnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan. Antara lain yaitu bagaimana kebutuhan pegawai harus sesuai dengan analisis beban kerja. Kemudian bagaimana menempatkan mutasi internal pegawai benar-benar sesuai dengan tuntutan organisasi, sehingga kami bisa mengoptimalkan SDM yang kami miliki. Pengembangan kompetensi pegawai ini juga dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dilakukan melalui diklat, training, kemudian juga pemenuhan kompetensi seperti mentoring, coaching, dan ada banyak cara yang lain. Selain itu, pengukuran kinerja individu secara periodik kami laksanakan, kami pantau dengan sangat baik. Kami juga melakukan seleksi pegawai teladan di mana pola pemilihan juga kami lakukan dengan beberapa inovasi, sehingga kami yakin yang terpilih adalah yang terbaik. Selain itu, penerapan kode etik. Bagaimanapun juga kode etik menjadi peran penting karena tanpa kode etik maka penentuan atau pelaksanaan dari sisi integritas mungkin tidak akan tercapai secara optimal. Dan yang terakhir adalah pemutahiran data pegawai. Informasi-informasi terakhir terkait pegawai, apakah itu diklat dan lain sebagainya, semuanya selalu terupdate dengan sangat baik. Dan yang keempat, area perubahan adalah penguatan akuntabilitas. Di dalam hal ini tentunya keterlibatan pimpinan dalam peran kinerja sangat diperlukan. Kami melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam lingkungan Kanwil JKN Lampung dan Bengkulu, sehingga proses ini berjalan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Selain itu, DKO secara triwulan juga kami laksanakan antara pimpinan eselon 2 dengan pejabat pimpinan eselon 3, dan kami juga melibatkan pegawai dalam hal ini. Terakhir adalah bagaimana pengelola kinerja seksi atau KI harus kompeten. Mereka harus sudah memenuhi syarat-syarat diklat di dalam misalkan pengukuran kinerja, bagaimana memitigasi resiko dan lain sebagainya, sehingga mereka benar-benar akan bisa memenuhi tugasnya dengan sangat baik. Area selanjutnya yang kelima adalah penguatan pengawasan. Bagaimana kampanye publik anti korupsi harus tersampaikan dengan sangat jelas, tidak saja di lingkungan internal kita, tapi lebih penting bagaimana ini bisa ditangkap oleh para stakeholder termasuk juga masyarakat. Untuk itu, internalisasi terkait dengan bagaimana gratifikasi, WISE, benturan kepentingan, SPIP juga harus diperkuat di dalam diri kami sendiri, yaitu di lingkungan Kanwil di JKN Lampung dan Bengkulu. Untuk itu, sarana pengaduan berbagai kanal juga telah kami siapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tanpa kita ketahui juga tersampaikan di sini. Namun itu merupakan satu komitmen bagi kami untuk memberikan yang terbaik.
Publikasi sarana pengaduan ini tentunya bisa dilakukan dari berbagai media sosial yang bisa kita lakukan, termasuk apresiasi kepada siapa saja, kepada pelapor yang mengatakan bahwa telah terjadi gratifikasi di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Dan yang terakhir terkait dengan area perubahan, yang keenam yaitu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentunya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal penting di sini. Bagaimana untuk itu kami nyatakan antara lain melalui maklumat pelayanan, sehingga masyarakat juga tahu bahwa kami telah berkomitmen terkait hal ini. Kemudian review perbaikan SOP, internalisasi budaya pelayanan prima, informasi terkait tentang pelayanan yang secara terpadu, inovasi pelayanan publik, maupun survei kepuasan masyarakat secara berkala kami lakukan. Dengan demikian, dari hasil survei tersebut akan bisa kami publikasikan dan tidak lagi. Demikian ke 6 area perubahan yang dilakukan di lingkungan wilayah Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Berikutnya terkait dengan pelayanan Kanwil DJKN Lampung. Di dalam beberapa bidang teknis yang kami miliki, khususnya terkait dengan bidang pengelolaan kekayaan negara, ada banyak aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Namun yang punya skala prioritas secara nasional antara lain terkait dengan program sertifikasi, di mana Kanwil DJKN Lampung pada akhir bulan Agustus kemarin capaiannya itu sudah 110% dan bahkan dibandingkan dengan target tahun lalu meningkat sebanyak 4 kali lipat. Tentunya ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan. Di dalam penilaian pun kami banyak aktivitas yang dilakukan dengan para stakeholder dan juga dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di dalam piutang negara terkait program nasional kami sukseskan antara lain melalui crash program keringanan utang. Dan untuk lelang khususnya kami juga melakukan pembinaan ke KPKNL maupun pejabat lelang kelas 2. Namun demikian tentunya kami tetap harus memperhatikan pelayanan secara protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, mengingat saat ini masih berlaku adanya pandemi COVID-19. Inovasi-inovasi yang telah kami lakukan di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Ada 15 inovasi yang telah berhasil kami lakukan sampai dengan hari ini, yang dapat kami jabarkan secara ringkas sebagai berikut. Pertama adalah percepatan waktu layanan. Kami telah melakukan beberapa inovasi terkait misalkan informasi pelayanan publik yang tadinya 10 hari itu menjadi 7 hari. Bagaimana pemindah tanganan untuk penilaian BMN yang tadinya 15 hari itu menjadi 13 hari. Dan bagaimana untuk pemanfaatan BMN yang tadinya 25 hari itu menjadi 23 hari. Sehingga ada banyak hal yang kami komitmenkan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Kami juga memiliki WhatsApp bisnis, yaitu dengan nomor 0822 62 69 003 yang memungkinkan baik itu masyarakat bukan hanya di wilayah Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, bahkan baik dari dalam maupun luar negeri bisa menyampaikan sesuatu lewat saluran ini. Dengan demikian, lewat buku elektronik yang juga menjadi inovasi kami akan catat kapan keperluan mereka, apa keperluan mereka, dan itu semua dilayani melalui sebuah inovasi yang disebut dengan APT virtual, sehingga memungkinkan bagi mereka tidak harus datang ke Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Satu hal lagi yang membanggakan bahwa kami menyadari bahasa Inggris adalah bahasa yang menjadi jembatan yang menghubungkan tidak hanya antar unit organisasi di Kemenkyu, tapi juga dengan unit-unit yang lain, bahkan untuk kepentingan yang lebih luas. Dengan bangga kami telah melaksanakan webinar internasional yang merepresentasikan 5 benua, dan itu sudah berjalan dengan sangat sukses. Media sosial, bahkan kami dengan bangga sekali lagi mengatakan pada saat trimester 2 tahun 2020, bahkan 50 besar pun kami tidak masuk, yaitu kami masih berada di peringkat 62 untuk Instagram, 81 untuk Facebook. Namun dengan semangat komitmen yang sangat tinggi, perubahan ini terlihat dengan sangat drastis sekali, di mana pada tahun 2021 pada semester pertama saja Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu sudah bisa masuk ke dalam peringkat
10 besar, yaitu menduduki peringkat 2 di dalam Instagram, peringkat 1 di dalam Facebook, bahkan di kuartal atau trimester 2 kita sudah mencapai di peringkat 2 untuk Instagram, 2 di Facebook. Dan ini tidak hanya dicapai di lingkungan Kanwil saja, karena kami berkomitmen bahwa Kanwil di JKN 60 juga memberikan tugas pembinaan kepada KPKNL. Dan terbukti pada awal tahun 2021 keempat-empatnya berhasil masuk 10 besar. Suatu prestasi yang juga sangat luar biasa. Selain itu, sarana pengaduan. Kami memberikan inovasi dengan menyampaikan ada stiker di mobil, sehingga masyarakat juga bisa melihat hal ini. Termasuk kita juga melakukan intrako lewat WhatsApp, di mana setiap pegawai, setiap insan di Kanwil lingkungan di JKN 60 bisa mendapatkan informasi setiap waktu. Inovasi yang selanjutnya ada yang kita kenal dengan program Amira. Program ini telah kami kembangkan, yaitu sebuah program aplikasi monitoring rincian anggaran, sehingga kita bisa memantau ya, pelaksanaan anggaran dengan sangat lebih baik. Inovasi penghijauan. Sebelumnya memang ide ini disampaikan bagi siapa yang terlambat untuk membawa sebuah pohon. Namun demikian dalam perkembangannya kami melihat terkait dengan climate change, kita menyadari ternyata ini menjadi isu serius di dunia. Dan di dalam forum yang dilakukan di Paris pada bulan Juni 2021 lalu disampaikan oleh Alok ya Samal, Presiden Conference di International Climate Exchange, Indonesia sebenarnya memiliki peran penting untuk mengajak negara-negara lain terhadap ini. Sehingga kami sampaikan, setiap pegawai harus membawa pohon yang bisa diletakkan di meja masing-masing. Kemudian inovasi berikutnya yaitu buku saku kepegawaian, kemudian album elektronik. Ini semua adalah salah satu media yang maksudkan untuk semakin memperkuat terkait zona integritas B3, termasuk juga adanya SIGER atau Forum Sinergi untuk Kinerja. Dan kami juga menyadari sepenuhnya belajar bahasa sejatinya tidak hanya sebatas bahasa Inggris. Kami memulai juga dengan bahasa Jepang. Ini menjadi salah satu penyemangat untuk pengembangan diri maupun pengembangan orang lain di lingkungan wilayah di JKN 60, mengingat komunitas yang kami bentuk ini tidak hanya terbatas di lingkungan JKN 60, namun juga terbuka untuk masyarakat luas. Dan yang terakhir, apa yang kami sebut dengan program Reinventing Ownership. Ini juga bagaimana menumbuhkan sebuah rasa ya, kepada seluruh pegawai kita untuk kemudian terpanggil jiwanya untuk melakukan sesuatu dengan penuh integritas. Monep ZIBBK, tentunya hal ini sangat perlu dilakukan. Bagaimana progres setiap bulan itu disampaikan, kemudian untuk dilakukan evaluasi terkait hal ini juga kita lakukan pembangunan dan sosialisasi melalui berbagai media sosial, juga termasuk banner dan spanduk yang ada di halaman kantor, di depan kantor, bahkan di dalam kantor. Dalam 3 tahun terakhir, capaian NKO yang dicapai oleh Kanwil di JKN Lampung dan Bengkulu nampak sekali ada peningkatan, yaitu di tahun 2019 sebesar 110,48%, tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 kami tetap berkomitmen dan semangat sehingga tidak terjadi banyak penurunan. Capaiannya adalah 108,69%. Dan kami melakukan komitmen dan perbaikan terus-menerus sehingga pada saat semester 1 tahun 2021 NKO kami masih di atas 113,89%. Selanjutnya, apa yang kami sebut dengan knowing your employee, di mana untuk atasan langsung harus mengetahui kondisi pegawai. Secara formal tentunya bisa kami cek di dalam Simpek, karena di dalam Simpek ini berbagai informasi terkait pegawai kita ketahui dengan sangat baik. Namun demikian, di dalam kesehariannya kami juga membentuk grup WhatsApp maupun grup Telegram yang kita kenal dengan nama Indahnya Kebersamaan, di mana seluruh pegawai dari level pelaksana sampai Kanwil berada di dalam satu tempat untuk bisa saling menyapa, saling silaturahmi, dan sekaligus jangan lupa di sini adalah kita berbagi informasi. Selain itu, kunjungan secara personal dalam hal-hal tertentu seperti kita makan bersama juga kita lakukan. Prestasi unit kerja. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan di sini. Pertama, penghargaan untuk tim penyusunan laporan keuangan tahun 2019. Kemudian penghargaan sebagai Kanwil terbaik keempat di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2019, juga peringkat ketiga
kompetisi koin ya Asset Manager DJKN tahun 2020, dan yang saat ini sedang berlangsung. Kami telah berhasil masuk 6 besar koin implementasi DJKN tahun 2021 dari saat 8 seleksi sekitar 18 peserta. Yang sangat-sangat membanggakan bahwa kami dalam hal ini kami DJKN Lampung dan Bengkulu memiliki peran yang sangat strategis mulai dari sebelum sampai pelaksanaan dari KSP ini, yaitu dengan PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya antara Institut Teknologi Sumatera atau yang kita kenal dengan ITERA dengan mitra kerja. Tentunya ini sangat membanggakan karena ini menjadikan inovasi pertama untuk lingkungan akademika di Indonesia, dan itu menjadikan energi terbarukan bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik. Selain itu kami juga membuat testimoni terhadap para stakeholder dengan kategori puas, terbantu, tidak ada biaya tambahan. Dan sampai dengan hari ini kami sudah mengumpulkan kurang lebih sebanyak 26 testimoni yang disampaikan melalui video, dan tentunya ini akan terus bertambah seiring dengan waktu. Testimoni juga kita lakukan kepada para stakeholder, di mana stakeholder merasa puas, terbantu, dan tidak ada biaya tambahan di dalam pelaksanaan tugas. Sampai dengan hari ini kami telah berhasil mengumpulkan kurang lebih sebanyak 26 testimoni, dan tentunya hal ini akan terus bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Dalam hal kegiatan sosial, DJKN Peduli itu juga menjadi bagian dari aktivitas yang kami lakukan, kemudian tali kasih, bakti sosial, donor darah, dan juga webinar kebudayaan yang kami lakukan bersama Kanwil RSK, di mana kami mengangkat tema adalah budaya perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa bagaimanapun juga esensi dari zona integritas PBK di mana pegawai akan memiliki sebuah kemauan, dan di saat memiliki kemauan maka dia akan memiliki sebuah kemampuan untuk tidak lagi bersifat koruptif. Dengan demikian akan menciptakan sebuah instansi yang berintegritas, zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi dan good government. Dengan demikian, sejalan dengan mutu Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, yaitu TAPIS, tepat, amanah, profesional, integritas, dan sakai sambayan. Terima kasih.